Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Dia Pratama eh, pada mata kuliah Kewirausahaan Administrasi Pendidikan. Oke, pada kali ini seperti biasanya kita akan mengkaji, membahas, menganalisis serta sekaligus dapat memahami dengan baik eh, materi minggu per minggunya mengenai tentang kewirausahaan, yang mana ini sangat penting bagi kita sebagai calon uh, wirausaha dalam membuka sebuah bisnis. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai manajemen pengelolaan usaha, yang mana manajemen pengelolaan usaha ini terdiri dari 4 proses atau 4 tahap yang harus dapat kita lewati agar dapat mengelola usaha kita dengan baik. Yang pertama itu mulai dari perencanaan, bagaimana desain perencanaan yang akan kita buat, seperti apakah rencana yang akan kita buat yang dapat kita jadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan usaha kita dalam jangka waktu panjang untuk masa akan datang. Nah, setelah kita melakukan sebuah perencanaan, setelah kita mendesain bagaimana bentuk perencanaan yang akan kita buat terhadap usaha kita, kemudian kita akan melakukan pengelompokan, dalam artian mengelompokkan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian kita berikan kepada karyawan-karyawan kita agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai harapan kita. Artinya kita mendelegasikan kegiatan-kegiatan tanggung jawab kepada karyawan-karyawan kita agar kegiatan-kegiatan yang telah kita rancang di dalam sebuah perencanaan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Setelah kita kelompokkan kegiatan-kegiatan tersebut, kita berikan kepada mereka tanggung jawab bagaimana mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Maka langkah selanjutnya itu accounting, atau dalam bahasa biasanya dalam arti itu menggerakkan. Artinya setelah kita membuat perencanaan sebagai pedoman, kemudian kita kelompokkanlah bagian-bagian per bagian perencanaan tersebut dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian kita berikan sebuah semangat motivasi kepada karyawan kita, mereka dapat mau bergerak sesuai dengan ketentuan yang telah kita tetapkan, sehingga kita bisa dapat mencapai tujuan yang telah kita sepakati bersama di awal, yang telah kita desain dalam sebuah perencanaan. Nah, untuk itu dalam hal menggerakkan ini kita sangat memerlukan karyawan-karyawan yang memang mungkin memiliki semangat motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kita sebagai pimpinan tidak susah lagi dalam menggerakkan mereka. Nah, setelah kita menggerakkan, barulah pada tahap yang terakhir, yaitu planning, organizing atau acting, dan evaluasi atau evaluasi maksudnya. Nah, setelah kita maksudnya yang terakhir itu controlling, artinya pengawasan. Nah, setelah kita desain sebuah perencanaan, kemudian kita bagi perencanaan tersebut dalam bentuk bagian per bagian yang kemudian diberikan tanggung jawab kepada mereka untuk melaksanakannya. Kemudian kita berikan semangat motivasi yang tinggi karena mereka dapat mau bergerak, karena pada dasarnya manusia tersebut memanglah ada sifat pemalas pada dirinya sih, dan itu telah diungkapkan dalam satu sebuah teori. Kemudian barulah kita melakukan controlling, artinya pengawasan terhadap kegiatan yang telah berlangsung. Bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kita, oleh karyawan kita, dapat mereka kerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga apapun yang telah kita desain dalam perencanaan itu dapat diselesaikan dengan baik, walaupun mungkin dalam pada tahap prosesnya siapapun pasti ada mengalami namanya sebuah hambatan atau kendala. Untuk itu perlulah tahap-tahap ini kita harus miliki dalam proses mengelola usaha kita. Nah, untuk materi pada kali ini kita akan membahas mengenai analisis lingkungan,
dan peluang serta ide usaha. Artinya kita akan menganalisis bagaimana lingkungan sekitar yang mungkin dapat sangat berpengaruh terhadap sebuah usaha yang akan kita buat. Kemudian kita carilah apa peluang-peluang yang mungkin cocok yang kita temukan sehingga usaha kita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, setelah kita dapat menemukan peluang, kemudian kita kembangkanlah bagaimana bentuk ide usahanya. Nah, pada kali ini kita akan berbicara atau membicarakan suatu topik yang sebenarnya menjadi krusial karena setiap kita yang ingin melakukan sebuah pengembangan usaha itu dimulai dari berbagai peluang yang kita lihat dan kita temukan. Nah, peluang itu bisa saja muncul tanpa kita cari, dan itu mungkin adalah sebuah keberanian kita bagaimana kita untuk menangkap ide-ide tersebut sebagai sebuah peluang ke depannya. Nah, untuk membuka suatu usaha atau bisnis tertentu, bahkan peluang-peluang itu kadang-kadang diberikan oleh orang lain. Nah, artinya tanpa kita cari dan tanpa kita sadari ternyata peluang tersebut datang dengan sendirian dengan diberikan oleh orang lain. Nah, tapi perlu juga dipikirkan peluang muncul kadang-kadang muncul atau interaksi dari segala faktor yang kita rasakan dari lingkungan. Ini yang akan kita coba bahas pada pertemuan pada kali ini. Faktor yang kita rasakan dari lingkungan yang kita coba pada kali ini itu ada dua hal yang tidak hanya terkait dengan analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha, juga ternyata termasuk ide dan berbagai gagasan dalam berwirausaha. Artinya begitu penting lingkungan peluang bagi para pemula yang ingin membuka sebuah usaha bisnis. Maka dalam hal ini sehingga perlu dianalisis, dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluangnya muncul, apakah lingkungan bisnisnya yang dijadikan sebagai subjek atau tempat pengembang usaha itu memang betul-betul menjadi satu titik memberikan dampak baik atau perlu dimanfaatkan untuk diambil suatu kebijakan keputusan. Dan akhirnya inilah yang menjadi pilihan untuk kita membuka sebuah usaha. Keberanian, kemampuan menganalisis untuk melihat sesuatu sangat amat diperlukan dalam hal ini. Makanya perlu banyak belajar, bertanya, diskusi, banyak merasakan dan banyak memainkan peran keseluruhan panca indera dan insting bisnis yang kita punya. Tema-tema mahasiswa yang mungkin saya hormati, yang jelas dalam suatu pertemuan ini kita akan memiliki analisis yang cukup tajam terkait analisis lingkungan dan bisnis peluang usaha termasuk ide gagasan dalam berwirausaha. Nah, untuk yang pertama itu kita akan memahami mengenai analisis lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis apa saja yang terkait dengan apa yang akan kita berbincangkan pada hari ini. Nah, khususnya kalau ada kaitan dengan organisasi, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Yang pertama itu mengenai lingkungan internal. Nah, lingkungan internal berarti lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, dan lingkungan internal adalah lingkungan di mana kondisi atau situasi terkait dengan kegiatan operasional. Dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di mana kondisi atau situasi dengan kegiatan yang terkait dengan operasional organisasi, dan bagaimana operasional ini yang pada akhirnya bisa bertahan yang menjadi dua jenis lingkungan. Ketika kita di era organisasi, artinya lingkungan menjadi suatu keadaan di mana peluang bisnis dapat harus menjadi dasar dan pertimbangan untuk memulai sebuah usaha. Kenapa demikian? Karena lingkungan internal akan memberikan dampak yang sebenarnya tidak sedikit atas proses pelaksanaan dan juga perjalanan bisnis yang akan kita jalankan atau yang kita laksanakan. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori kita bisa lihatlah berbagai hal itu bisa kita hitung dari dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi ataupun ke dalam kegiatan sehari-hari yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program yang didesain.
setiap kebijakan, keputusan, bahkan denyut nadi pun dan jantung organisasi. Yang termasuk dalam lingkungan internal ini adalah misalnya mulai dari pemilik organisasi atau pemilik sebuah usaha, para pengelola, para staf, dan para karyawan, serta lingkungan fisik organisasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal pada akhirnya ternyata terbagi-bagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama itu lingkungan yang terkait langsung dengan kegiatan personal kita atau seringkali dinamakan dengan lingkungan mikro. Jadi sebuah kegiatan yang langsung terkait dengan operasional kegiatan kita itu dinamakan dengan lingkungan mikro. Nah, sedangkan lingkungan yang tidak terkait dengan secara langsung dalam kegiatan operasional itulah dinamakan dengan lingkungan makro. Nah, dalam kegiatan operasional perusahaan akan langsung berhadapan dan kadang-kadang senantiasa secara tidak disengaja atau tidak itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan makro, dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan pelanggan, pesaing di dalamnya, pemasok, bahkan partner strategi. Sedangkan lingkungannya termasuk dalam lingkungan makro yaitu mereka yang membuat peraturan, berbagai macam peraturan perusahaan, termasuk lembaga-lembaga non pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Tema-tema mahasiswa yang mungkin saya hormati. Nah, dalam kegiatan bisnis akan menjadi sebuah sistem yang tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Apakah lingkungan makro tadi dalam konsep bisnis semuanya akan menjadi suatu kesatuan yang ada terpisahkan sebagai satu sistem organisasi menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan itu secara keseluruhan. Dan organisasi bisnis pada dalam suatu lingkungan, dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi sebuah faktor pendorong, bahkan sekaligus akan menjadi faktor penghambat dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya ternyata ada dua faktor lingkungan yang akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis yang akan kita lakukan, dan ini memang sangat perlu dipertimbangkan bagi seorang yang bukan membuka sebuah usaha. Ini menjadi sangat pertimbangan sangat matang, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Dalam konteks bisnis akan menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat dalam menjalankan sebuah kegiatan usaha yang akan kita jalankan. Yang pertama itu mengenai lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja dapat memasukkan semua elemen yang relevan dan inilah yang pada prinsipnya akan memberikan sebuah pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Nah, elemen tersebut adalah berupa pemerintah, kreditur seperti bank-bank tersebut, termasuk karyawan, konsumen, dan juga para pesaing. Nah, yang kedua itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini meliputi berbagai hal atau tekanan yang umumnya dapat mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Yang mungkin secara tidak langsung tidak setuju atau tidak sepakat. Mari kita coba lihat mengenai lingkungan ekonomi. Nah, suatu masyarakat itu dapat digolongkan terhadap salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Nah, pada sistem ini ternyata setidaknya banyak pasti terkait dengan perekonomian. Nah, perekonomian yang mungkin sangat berpengaruh hampir ke semua lingkungan, ke semua prospek, sehingga kita dapat memberikan sebuah pengaruh. Maksudnya sehingga mereka dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kebijakan bisnis yang kita lakukan. Nah, yang kedua itu kita lihat mengenai kaitannya dengan teknologi. Ini mungkin meliputi berbagai produk, jasa, dan teknologi bisnis, dan kesemuanya ini adalah sebuah pengetahuan manusia, peralatan, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronik, dan juga termasuk peralatan komunikasi yang mungkin terindikasi dalam hal ini.
sebuah keberhasilan beberapa perusahaan untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk kemampuan kompetitif dan juga kelangsungan bisnis melalui teknologi sangat banyak memberikan dampak yang positif bagi sebuah perusahaan untuk dapat misalnya dalam hal meningkatkan sebuah informasi, yang mana jika perusahaan bisa memanfaatkan dengan baik sebuah perkembangan zaman teknologi pada saat sekarang ini, mungkin dalam hal promosi tidaklah sangat sulit. Mereka bisa menggunakan berbagai platform media online pada saat sekarang maupun media sosial seperti Facebook, Instagram yang mungkin sangat umum pada saat sekarang dipakai oleh anak-anak milenial saat sekarang. Jadi tidak tutup kemungkinan para perusahaan tersebut akan sulit untuk mempromosikan produknya, melainkan sangatlah mudah ketimbang dulu yang mungkin belum ada perangkat teknologi sehingga cakupan luas promosinya sangatlah terbatas. Nah, untuk itu pada saat zaman sekarang ternyata informasi menjadi 90% kebutuhan dalam dunia bisnis. Nah, apalagi roadmap bisnis yang kita lakukan itu seperti bisnis online, yang hanya melakukan sebuah kegiatan promosi transaksi itu hanya melalui media internet oleh pada saat sekarang, sehingga antara si pembeli dan penjual tersebut tidaklah langsung bertatap muka, melainkan bisa saja berinteraksi dari jarak jauh dan melakukan sebuah transaksi jual beli dari jarak jauh, sehingga ini sangat dari segi waktu sangatlah efektif dan segi pengelolaan sangatlah efisien. Nah, teknologi bisnis ini terkait dengan teknologi misalnya, jadi memang ada dua istilah-istilah yang dapat atau yang perlu kita ketahui. Penerapan perencanaan sumber perusahaan ini merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus mengorganisasikan bagaimana proses perusahaan, tingkat produk, departemen, dan lokasi. Artinya manajemen bahan baku, perencanaan, produksi, pemasaran, laporan keuangan, dan ini mungkin sangat menjadi sebagai sangat berat. Memang mungkin akan muncul sebuah istilah-istilah yang menuntun kita para pengusaha baru atau para pelaku bisnis untuk memulai mengenal istilah teknologi dan perekonomian yang mungkin selama ini kita masih cukup asing. Tetapi jika kita telah masuk sebagai pelaku usaha dalam hal tersebut, maka mau tidak mau kita harus banyak membaca, harus banyak mengenal agar sampai kepada tahap itu. Nah, yang ketiga, kita coba lihat dari segi lingkungan hukum dan politik. Ternyata lingkungan hukum dan politik mereka dapat akan memberikan pengaruh dan dampak dalam pelaksanaan proses perjalanan bisnis kita yang akan kita lakukan. Nah, lingkungan ini akan menjadi kekuatan bagi perusahaan kita yang mungkin pada akhirnya dapat berada dalam satu kerangka hukum, sehingga faktor-faktor inilah yang dapat mempengaruhi berbagai urusan dan transaksi dari sebuah perusahaan atau organisasi bisnis kita. Nah, lingkungan hukum dan politik ternyata memiliki peran pembuatan aturan bisnis tentang apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam bisnis kita, tentang suatu kebijakan yang mungkin seharusnya kita buat sampai batas mana bisa dilakukan kebijakan tersebut. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hukum Bisnis, regulasi bisnis, dan juga termasuk pengaruh pemerintah atas suatu aktivitas bisnis yang mungkin menjadi bagian dari proses ini, sehingga kita dalam proses perjalanan melaksanakan bisnis kita memiliki sebuah perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan sebuah usaha kita. Nah, marilah kita dari segi lingkungan sosial dan budaya, apa saja
bagaimana lingkungan sosial budaya dapat mempengaruhi sebuah bisnis yang kita buat. Nah, ternyata lingkungan sosial budaya ini berhubungan dengan adat istiadat, karena memang pada dasarnya dimanapun kita itu pasti ada istiadat atau sebuah kebiasaan aturan yang mungkin telah ditetapkan di daerah tersebut. Contohnya saja di Sumatera Barat, mungkin ada beberapa aturan adat yang mungkin harus kita taati jika kita berada di suatu wilayah tersebut. Nah, jika kita pindah ke daerah Jawa, mungkin di daerah sana ada juga sebuah tata krama, peraturan kebiasaan yang mengatur bagaimana cara bersikap di lingkungan tersebut. Artinya di masing-masing tempat memiliki aturannya masing-masing. Untuk itu, jika kita berada di tempat tersebut maupun di tempat yang baru dan yang lama, kita harus mau tidak mau harus dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Kenapa demikian? Sehingga kalau kita dapat menyesuaikan berbagai peraturan di daerah tersebut, sehingga kita dalam menjalankan sebuah usaha bisnis menjadi lebih nyaman, karena kita telah mentaati apa saja kebiasaan di daerah tersebut, sehingga usaha-usaha kita dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, itu tadi mengenai lingkungan, analisis lingkungan dalam kita ingin membuka sebuah usaha bisnis kita, yang mana kita harus menganalisis dari lingkungan internal kita maupun lingkungan eksternal kita, karena secara tidak langsung tanpa kita sadari lingkungan memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap usaha yang kita jalankan. Nah, setelah kita dapat menganalisis dan menentukan lingkungan mana yang mungkin sangat cocok untuk kita membuka usaha sesuai produk yang kita buat, maka kita akan menganalisis bagaimana peluang usaha di daerah tersebut. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah pertimbangan yang cukup matang, perlu energi, perlu eksperimen. Makanya orang-orang yang bergerak di bidang usaha akan banyak membaca, melihat, dan menggunakan panca indera insting untuk memanfaatkan segala peluang usaha ini. Yang pertama itu kita lihat bagaimana cara kita untuk memahami pasar dan pelanggan. Ada beberapa catatan bisnis yang mungkin harus kita pahami. Yang pertama itu, seseorang wirausahaan atau bisnismen meski mempelajari kebutuhan, keinginan, dan permintaan masyarakat. Artinya mereka harus dapat memahami apa sih yang mungkin kebutuhan yang sangat dibutuhkan di masyarakat di daerah tersebut yang telah kita tentukan, daerah mana yang kita pilih, sehingga produk yang kita buat dapat mencukupi memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga kita harus bisa melihat apa sih keinginan yang mereka inginkan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dan juga mencukupi keinginan mereka. Dan selanjutnya itu mengenai permintaan, kita harus juga mengetahui apa permintaan masyarakat yang mungkin dapat bersesuaian dengan produk yang kita buat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai seseorang wirausaha itu harus bisa akan merancang sebuah penawaran pasar yang memuaskan, yang bisa membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup masyarakat. Nah, maksudnya adalah seseorang yang menjadi wirausaha atau bisnismen, mereka harus bisa bagaimana melakukan kegiatan produk tersebut yang mungkin dapat memuaskan si konsumen kita. Artinya ketika masyarakat membeli sebuah produk kita yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka ada memiliki rasa kepuasan setelah membeli produk kita. Nah, itulah yang menjadi kunci penting bagi seseorang wirausaha, bagaimana cara memuaskan konsumen terhadap produk pelayanan yang kita berikan. Nah, yang ketiga itu seseorang wirausaha harus mempunyai orientasi yang jelas pada hasil, memahami pasar yang sifatnya jangka panjang, dan ini akan menjadi sebuah suatu kebutuhan permintaan yang harus dipertimbangkan.
Baiklah, teman-teman mahasiswa dan dosen Bapak dan fakultas yang saya hormati. Nah, eh, kebutuhan kebutuhan merupakan sebuah suatu pernyataan yang merasakan akan kekurangan yang diucapkan dari manusia yang dibentuk oleh gaya dan kepribadian mereka. Sementara permintaan adalah suatu hal yang didukung oleh daya beli dan keinginan yang akan menjadi permintaan yang akan menjadi permintaan. Nah, kemudian penawaran adalah merupakan sebuah kombinasi jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan tertentu. Bagaimana peluang muncul? Nah, yang mana ini pada akhirnya kita dapat memanfaatkan berbagai peluang yang muncul untuk menjadi sebuah satu kebutuhan atas keinginan yang ada. Untuk itu, eh, peluang itu muncul karena beberapa sebab ternyata. Yang pertama itu ada masalah. Maksudnya adalah uh, muncul dari masalah yang merugikan orang-orang yang berpikir jernih. Mungkin yang pada akhirnya dapat melihat dengan jelas dengan uh, pikiran yang terbuka bahwa setiap masalah yang dialami itu pasti ada sebuah penyelesaiannya. Artinya tidak ada permasalahan yang tidak ada penyelesaiannya. Untuk itu, semakin banyak kita menyelesaikan sebuah masalah, maka makin terbiasalah kita menghadapinya dan juga menyelesaikan sehingga kita dapat belajar dari permasalahan tersebut, bagaimana cara mengatasinya dan apa yang akan kita lakukan pada selanjutnya. Nah, mungkin dari sinilah muncul sebuah peluang untuk kita melaksanakan atau menyerahkan sebuah usaha yang akan kita jalankan. Nah, yang kedua itu mengenai kebutuhan. Artinya setiap manusia tidak dapat dimukuri, pasti memerlukan kebutuhan, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat bahwa setiap kebutuhan pasti ada muncul sebuah permintaan dan penawaran. Maka mau tidak mau sebuah ini akan melahirkan sebuah peluang untuk membuka usaha bisnis yang akan kita jalankan. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga itu mengenai keinginan. Nah, mengenai keinginan ini mungkin pada setiap diri manusia itu mempunyai sebuah harapan atau keinginan yang tidak terbatas, baik itu pada jenis maupun pada jumlahnya. Kenapa demikian? Mungkin bahkan dari keinginan itu muncul berbagai peluang dari sebuah keinginan manusia yang sebenarnya tidak terbatas. Maka untuk itu peluang dari keinginan tersebut sangatlah tidak terbatas. Jadi pada dasarnya peluang itu dapat membuka usaha kita menjadi lebih lebar karena keinginan manusia yang di luar tanpa batas. Yang selanjutnya itu peluang tersebut memang diciptakan. Artinya peluang yang muncul atau yang ditemukan oleh seseorang berwirausaha itu memang secara tidak langsung atau secara langsung diciptakannya melalui ide-ide kreatif yang dia kembangkan. Bagaimana sebuah peluang tersebut muncul dari analisis lingkungan yang telah dia tentukan. Nah, untuk itu seseorang wirausaha akan dicirikan dengan banyak pemikiran baru, ide baru, inovasi baru, kreativitas baru, sehingga mereka dapat mencoba untuk mengimplementasikan hasil ide tersebut, hasil pemikiran tersebut. Nah, kemudian mereka bisa menciptakan sebuah nilai tambah dan setiap produk jasa yang dihasilkan. Jadi dalam proses penciptaan tersebut berupa penciptaan kreasi ide, inovasi baru, kreativitas baru seseorang wirausaha.
Nah, setelah kita mempelajari bagaimana menganalisis lingkungan yang tepat, lingkungan yang mungkin sebuah lingkungan yang akan kita jadikan sebagai target untuk kita membuka usaha. Nah, setelah kita analisis dan kita tetapkan lingkungan mana yang cocok kita jadikan sebagai target usaha kita, kemudian kita lihatlah bagaimana peluang usaha yang ada di daerah tersebut. Bagaimana mulai dari bagaimana tingkat permintaan mereka, apa saja kebutuhan mereka, dan apa saja keinginan mereka, sehingga uh, ketika kita membuka sebuah atau membuka sebuah usaha di sana dan melahirkan sebuah produk. Nah, produk kita ini dapat diterima dengan baik dengan mereka, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka, keinginan mereka, sehingga terjadilah sebuah permintaan dan penawaran yang mungkin dapat menjadi sebuah nilai tambah bagi organisasi usaha kita. Nah, kemudian setelah kita analisis lingkungan, kemudian kita analisis juga peluang usaha yang ada di daerah tersebut, maka langkah selanjutnya itu kita akan kembangkan ide-ide dan gagasan kita dalam berwirausaha. Nah, wirausaha adalah seseorang yang mengembangkan produk-produk baru dengan ide baru, kemudian membangun sebuah kegiatan bisnis dengan sebuah konsep baru. Nah, kegiatan bisnis ini dapat menuntut aktivitas dan kemampuan untuk melihat pola-pola yang berlaku pada saat ini atau yang mungkin sedang dicari, sedang hits. Maka seharusnya menjadi sebuah pemikiran ketika ingin menjadi sebuah berwirausaha. Nah, ternyata ini saja tidak cukup sebenarnya. Mengandalkan kreativitas dalam membuat atau merancang sebuah produk baru. Namun keberhasilan seseorang berwirausaha dikaitkan dengan bagaimana mereka dapat bertahan dengan kegigihannya, ketangguhan dalam rangka melaksanakan usahanya. Gagasan dalam struktur bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menginspirasi seseorang pelaku untuk dapat memunculkan berbagai macam idenya, dan kemudian dapat juga menduga lebih awal apakah ide-ide yang dia temukan tersebut dapat menghasilkan sebuah suatu nilai tukar atau tidak. Untuk itu, seseorang yang wirausaha dalam gagasan ini adalah menjadi awal ciptaan dari usaha yang akan dilakukan. Nah, sekarang banyak orang-orang yang percaya bahwa gagasan menjadi sebuah kekayaan intelektual seperti hak cipta misalnya, karena itu merupakan sebuah gagasan memiliki nilai tinggi yang sebenarnya patut dilindungi walaupun pada jalur hukum, karena inilah sebuah kreativitas ide seseorang. Nah, ide bisnis tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada sebuah usaha yang dilakukan. Secara besar ketika seseorang berpikir apabila memiliki anggapan sebuah ide bisnis itu akan muncul dengan ditunggu saja dan akan datang sendirinya seperti sesuatu ketika kita berminum. Nah, karena yang namanya sebuah ide bisnis itu merupakan sebuah pemikiran melalui analisis yang panjang. Ide bisnis ini datang apabila kita berusaha untuk mencarinya, menggali berbagai macam informasi yang relevan, dan pandai kita membaca peluang-peluang yang memungkinkan kita dapat menentukan bidang apa yang nantinya akan kita pilih. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat peluang bisnis akan lebih mudah sebenarnya menangkap ide-ide yang dijadikan sebuah peluang dalam berbisnis. Ide-ide yang muncul sebaiknya kita tuangkan dalam sebuah bentuk perilaku bisnis dan dalam skala kecil dulu sebelum melakukan pengembangan yang lebih besar.
Hal ini kenapa demikian? Hal ini bertujuan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan dan risiko-risiko yang mungkin tidak pernah kita duga yang muncul akibat banyaknya berbagai macam pertimbangan dan perhitungan yang tidak dipikirkan oleh kita dalam analisis bisnis. Nah, tema-tema mahasiswa dan dosen Bapak ini saya hormati. Kepandaian seseorang dalam membaca sebuah peluang bisnis ini akan menjadi bagian yang sangat terpenting untuk kita dalam memiliki, bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah berkecimpung di dalam dunia usaha tersebut. Ternyata masih juga sangat perlu diasah realistis dari pemikiran yang dimunculkan, perlu mendapatkan dukungan karakteristik dari seseorang wirausahaan. Seseorang wirausahaan perlu kepandaian dan kecerdasan dalam membaca peluang bisnis, perlu insting berpikir kreatif menentukan apa suatu bisnis apa yang mungkin diminati oleh konsumen. Nah, kegagalan dalam proses wirausahaan yang sering terjadi, siapapun mungkin dapat mengalaminya. Bahkan orang-orang hebat, pebisnis handal, bisnismen sekalipun pernah mengalami namanya kegagalan. Sekalipun telah dilakukan penelitian melalui studi yang mungkin sangat panjang seseorang tentang usaha yang dijalankan, ternyata hasil studi tersebut mengatakan bahwa tidak pernah memberikan jaminan 100% orang-orang yang menjalankan sebuah kegiatan usaha itu mendapatkan keberhasilan. Tidak pernah meyakinkan bahwa bisnis usaha yang dia jalankan tersebut akan berhasil. Nah, kegagalan akan menyebabkan kerugian pada diri sendiri, pada pembisnis maupun orang lain. Itu mungkin sangat 50-50 dampaknya. Nah, misalnya kita angkat satu pendapat dari Suryan yang mengatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan usaha-usaha dapat mengalami sebuah kegagalan, dan beberapa menyebabkan kegagalan tersebut dalam hal mewujudkan gagasan bisnis itu di antaranya. Yang pertama itu terkait data atau informasi yang tidak lengkap sesuai bidang usaha yang dijalankan. Misalnya kita sangat kekurangan data informasi ketika kita akan memilih sebuah produk yang akan kita jadikan sebuah usaha kita. Nah, mungkin dalam hal tersebut, dalam kekurangan tersebut akan berdampak kepada produk kita yang mungkin yang seharusnya kita dapat membuat produk B yang sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat, tapi karena kekurangan data maka kita akan membuat produk A. Mungkin ini akan berdampak terhadap tingkat jual beli dari produk kita, mungkin tidaklah laku. Yang kedua itu kurang meneliti dokumen-dokumen yang ada yang relevan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga itu salah perhitungan, misalnya dalam penggunaan rumus atau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang ketiga itu terkait dengan pekerjaan yang salah dilakukan baik oleh karyawan dalam menjalankan sebuah tanggung jawab yang diberikan. Ternyata mereka salah mengerjakan tugas dan tanggung jawab berikut tersebut, sehingga akan berdampak terhadap hasil dari tugas tersebut. Yang selanjutnya itu mengenai kondisi lingkungan yang tidak tepat. Artinya kondisi lingkungan yang tidak tepat yang sesuai dengan produk yang kita buat. Maka ini kembali lagi kepada terkait data informasi yang tidak lengkap.
Dan yang terakhir itu mengenai unsur kesengajaan. Mungkin ada beberapa pihak atau beberapa orang yang mungkin sengaja membuat sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan berbagai sebab itu, maka kita perlu hati-hati dalam memilih tim tertentu. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita pada mengenai apa itu sebenarnya kewirausahaan, bagaimana kita apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam kita membuka sebuah usaha. Saya Rizky Dewa Pratama, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.